Perkenalkan, nama saya Akmal Zami Fertanto, biasa dipanggil Akmal, dengan NRP 50172410005 dari kelas ADDGA. Oke, jadi di sini saya akan mengerjakan tugas kelima, yaitu smoothing data empty dan SP. Nah, ini nanti kita akan melakukan smoothing dengan simple moving average untuk memperhalus data sehingga anomali terlihat. Nah, nanti juga akan membandingkan dengan teknik filtering yang kemarin kita bahas, yaitu low pass, high pass, dan band pass. Untuk datanya sendiri itu ada SP yang dikirim dari Pak Dharma dan juga data MEAS yang saya dapatkan dari asisten. Ada EX, EY, HY, HZ dan lain-lain. Nanti kita coba EX sama HX aja. Untuk SP ada di sini. Nanti kita coba line 1 sama line 8. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Oke, kita langsung saja. Oke ya, bentar. Untuk codingan ini saya referensinya itu pertama di tugas keempat untuk filtering, lalu ada pertemuan kemarin untuk moving average, lalu di sini ada codingan saya, dan di sini kita akan melakukan love coding. Nanti kalau misal ada kesulitan, saya akan menyerah dan juga ke codingan saya ini. Tapi harusnya aman. Soalnya yang filtering kan tinggal kopas-kopas nanti. Oke, pertama import dan define function. Jadi import dulu, import sampai SNP, ini sebagai aritmatika dasarnya. Import pandas SPD, ini buat nanti kita membuat data frame atau membaca file Excel, ya file Excelnya. Oke, lalu import matplotlib.pyplot splt, ini buat nanti ngeplot atau memvisualisasikan. Lalu, nah ini from scipy signal, import butter sama field. Ini buat filteringnya. Sebenarnya saya mau bikin tambahan, yaitu notch filter sama ya notch filter, tapi kayaknya nanti nggak nambah, soalnya error terus. Jadi ini gagal ini. Lanjut. Nah, define function yang dibutuhkan itu SNR, eh, fungsi SNR buat menghitung sinyal to noise ratio. Lalu ada fungsi butterworth filter. Ini buat menentukan low pass, high pass, band pass. Nah, kita langsung ambil dari tugas keempat saja. Di sinyal to noise ratio itu eh, dalam dalam desibel itu logaritmik 10 logaritma dari power sinyal dibagi power noise. Nah, untuk Butterworth sendiri, butter filter. Nah, ini eh, fungsinya butter filter yang ini itu fungsi yang udah dinormalisasikan. Jadi nanti cut off-nya itu nggak boleh lebih dari frekuensi Nyquist. Makanya di sini ada Nyquist sama dengan 0,5 kali fs. Ini cut off bagi Nyquist. Oke, rumus utamanya ini field. Oke, function udah. Setelah SP ini kita akan load data. Habis itu kita akan membuat parameternya.
membuat, mendefinisikan parameternya. Oke, dari load data, kita akan butuh file path-nya SP dulu. SP, R, dari sini. Nah, ini buat file path SP yang sudah dikasih oleh dosen pengampu saya, yaitu Pak Dharma. Oke. Nah, dari file path ini, kalau kita coba buka, ada banyak line. Nah, kita mau ambil yang line 1 sama 8. Tapi kita coba ya line 1 dulu aja. Sheet name, line 1. Oke. Oke, habis itu kita bikin data frame dari sheet ini. Nah, data frame itu butuh apa aja? Pertama ada PD, pakai Pandas untuk read Excel. Nah, butuhnya itu ada file path. Aduh, file path np, kita file pathnya ada sheet name. Coba kasih ke kita. Nah, di sini bisa dilihat headernya itu tidak ada. Oke, jadi kita bikin headernya itu tidak ada. Karena header tidak ada, maka tidak ada eh, namanya juga di sini apa? Tidak ada namanya atau judulnya. Jadi kita akan bikin di sini. Names itu ini yang kolom pertama. Kita bikin distance. Lalu yang kedua kita bikin SP. Oke. Nah, buat parameter kita butuhnya itu nilai X, nilai SP, lalu ada DX, lalu ada eh, wave number, WN. Wave number ini apa? Kayak frekuensi. Jadi wave number itu per 1 meter dia itu ngambil berapa data. Misal di sini dia itu meter kelima ambil data. Jadi meter kelima ambil data satu kan. Eh Bentar, DX. Aku tadi mau apa? Bentar, jelasin DX dulu. Jadi DX itu intervalnya. Wave number itu per 1 meter itu ambil berapa data. Nah, kalau gini, intervalnya itu kan 5 meter. Kalau 5 meter, berarti 1 meternya itu 5 meter satu, berarti kan. Kalau 5 meter satu, berarti ambil data per meternya, itu kan 0,2. Ya, benar. Ya. Jadi nanti coba kita lihat. Dari X dulu. Kita ambilnya dari data frame, distance, nah yang aspek kita ambil data data frame, aspek. Nah, yang DX kan intervalnya. Di sini udah tahu intervalnya 5, bisa omong 5. Tapi line 8 intervalnya itu beda, 2. Nah, jadi itu alasan saya memilih 1 sama 8 itu karena intervalnya beda. Coba nanti kita bandingin intervalnya 5 dengan data 78 sama line 8 interval 2 dengan datanya itu 41 itu gimana? Bedanya tuh gimana gitu. Jadi biar otomatisasi kita bikin kayak gini. Oke, bentar biar jelas jelas menunjukkannya kita bikin DF dulu. Wih. Nah, di sini karena tidak ada, oke maaf tadi ada yang lewat. Jadi untuk DF ini tadi nggak ada header. Headernya nanti jadi indeksnya itu tidak ada indeksnya. Kita bikin header sendiri. Oke, itu jelas. Makanya kita di sini itu bikinnya 1 kurangi
indeks X indeks 0. Oke, nanti dx-nya bakal muncul 0,3. Oke. Eh, Range of x. Oke, aku butuh bantuan. Bentar. Veteran SP 0,25. Lu, berapa ini ya? Berapa ini? Butuh bantuan. Distance SP. Distance SP. Oke, nampaknya permasalahannya itu X yang kita maksud distance itu malah dimasukin yang SP. Waduh, kita bikin kayak gini. Ikut ikut punya saya. Wow. Oke, sudah dx 0,2. Oh, dx-nya 5, WN-nya 0,2 karena dia itu nah, yaitu wave number atau kayak frekuensi gitu. WN ini dibutuhkan untuk di eh, filtering. Filteringnya itu butuh WN. Butuh frekuensi kan filtering kemarin. Nih, di filtering butuh frekuensi. Oke, untuk smoothing ini simple jadi tinggal masukin rumus. eh, Rumusnya itu cuman butuh window size. Nanti kita bisa ganti-ganti ininya. Lalu ada SMA, yaitu eh, PD series. Oke, saya butuh bantuan. Intinya tinggal nulis ini. Oke, PD series. Nah, kita ambilnya PD series SP. Untuk rollingnya ini window windownya pakai window size kita itu nampai. Nah, kalau udah itu kita tinggal plot. Karena kita mau lihat yang awal dulu, kita plot yang data awal dulu. Kita trigger, fix size, itu plt plot, plt plot. Ini buat yang nanti kalau udah nunjukin hasil SMA, plt X label, apa title dulu ya? Bebas ya. PLT, oh, aku mau kasih PLT Xtix. Oke, jadi PLT Xtix itu buat bikin itunya. Oh, butuhnya di filtering di service PLT title, label, PLT di label, PLT legend, PLT
Grid show. Nah, buat plot kita butuh dua komponen. Yang pertama X, yang kedua SP. Oke, buat warna kita bikin K dulu. Ini biar jelas. Nah, labelnya itu Observe SP. Kita kasih nama Observe SP line keberapa. Biar otomatis. Oke, oke, ini labelnya. Title nggak usah dulu aja. Karena kita cuma mau menunjukkan yang awalnya itu gimana. Oke, jadi ini awalnya kayak gini. Eh, jadi kita open image dan new tab aja. Sudah, langsung kita bandingin aja lah. Biar bisa ngisi plot. Biar bisa ngisi title juga. SMA. B. Jadi kita bikin fat. Dan labelnya smooth SP. Apa ya? Hmm, smoothing. Ada yang smoothed sama observe. Oke, cocok. Itu sheet name. Oke, kita lanjutkan dulu ke filtering. Oke, karena filtering udah kemarin, jadi kita langsung copy paste aja. Filtering itu sini. Oke, sini benar. Untuk filtering saya edit sedikit-sedikit. Wih, nanti habis ini kita lihat. Yang diedit sedikit itu pertama FFT spektrumnya itu pakai ini. Di sini intervalnya itu pakai DX. Lalu ini. Jadi di sini di bawahnya itu pakai wave number. Nah, X text-nya itu di sini aku lupa. Jadi dia itu akan mengetik setiap 0,01. Oke, nanti bisa kita ganti-ganti 05, 05. Nah, biar enak ngekatnya tuh kita di mana gitu. Sementara 0,01 aja. Oke, kalau di sini yang saya ganti itu pakai if else.
Jadi pertama kita menentukan jenis filter satu 2 3, satu untuk LPF, dua untuk HPF, dan tiga untuk BPF. Nah, setelah habis itu udah pilih satu, kita nonton cut off-nya. Kalau cut off-nya, bentar. Kalau cut off-nya itu buat LPF itu satu nilai aja kayak gini. LPF HPF. Kalau BPF itu low high. Kita mau nyoba pakai LPF aja. Oke, low pass filter 0, harusnya di sini sih. Ini berapa ya? 0,0 0,012 ya 0,12 satu tiga. Oke, oke, udah. Spasial. Oke, salah ini belum saya ganti. Di Kita coba ganti guys. Untuk yang sinyal kita bikin gray, filter kita bikin red. Wait, untuk yang sinyal, nggak kok sinyal ini. Oh ya sinyal sama dengan SP. Oh ini udah ada color red. Oh ya udah, tak apalah. Hmm, oke, kita langsung membahas mengenai SP-nya dulu aja. Oke, jadi SP line satu itu ini data data apa? Data observasinya. Di sini kalau kita lihat mana noise-nya itu sepengetahuan saya itu kayak gini. Misalnya set set gitu kan. Nah, ini yang kayak naik dikit gitu itu merupakan noise. Jadi kayak harusnya itu set set gitu. Nah, ini tuh merupakan noise. Set. Datanya ya udah bener lah harusnya datanya. Nah, karena ini merupakan noise, kita mau bikin denoising. Yang pertama itu denoising smoothing. Nah, kalau smoothing dia eh, jadi kayak gitu, cuman permasalahannya dia kayak gini. Oh ya, kita coba-coba dulu window size. Enggak, langsung aja lah. Jadi di sini udah lumayan di denoising karena yang kayak saya omongkan tadi kayak set, habis itu naik dikit, habis itu gini itu merupakan noise. Di sini anomalinya ini harusnya. Nah, tapi setelah di smoothing, anomalinya tidak sekontras yang tadi. Jadi coba kita ubah window size-nya dulu. Window size-nya kita kecilin, misal 6. Terlalu terlalu ngefit ya, 8. 9. Ya, kayaknya 9 yang paling cocok. Nih, jadi udah lumayan lihat kontras lagi di sini. Oh iya, ini nggak ngomongin window size-nya ya. Ditulis harusnya window size berapa. Eh, window size, window size ini aja. Oke, itulah. Nah, itu untuk pembahasan window size kita dapat yang paling fit itu ini ya, 9 ya, window size ya. Bisa.
Oke, untuk filtering ini yang paling cocok itu adalah yang low pass. Kenapa? Karena di sini frekuensi wave number domainnya itu ada di sini 0,0012an mungkin. Nah, karena itu kita low pass-nya di sini. Harusnya di sini. In my opinion di sini. Nah, karena itu kita bikin low pass di sini. Soalnya high pass itu kita harus di sini dan itu melepaskan semuanya. Jadi sama aja nggak di nggak sama aja nggak di filter. Sedangkan band pass itu dari nol sampai sini. Itu kan udah mending low pass aja kan. Jadi yang paling cocok itu low pass. Ini katanya 0,013. Dan di sini cocok sekali, Bung. Oh, udah ya. Nah, di sini lebih terlihat itu anomalinya yang filter low pass. Lihat dari sini udah ada, masih ada. Dan sini smooth, 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 smooth gitu. Jadi terlihat ini udah mendekati anomali. Shoot, anomali. Ya intinya gitulah. Di sini dia soalnya yang anomali di smoothing itu dia kehilangan data. Jadi minusnya di situ juga. Untuk distance-nya juga sama, dia anomalinya di mana. Jadi kedua filter ini itu cocok lah. Coba kita lihat dari line 8 sekarang. 8. Uh, yang 8 wave number-nya tinggi sekali, Bung. Oke, dia mau minta cut gimana itu? Windows size, kita coba ganti-ganti 7. Oke, kebanyakan 8. 8. Masih 9. Ya, paling cocok 9 berarti. Nah, di sini datanya hilang kan? Hilang. Nah, 0,05. 0,06. 0,06. Hmm, kalau fade forward. Berarti 0,04. 0,035. Aduh, tapi juga. Kita coba ya 0,025. Jadi di sini. Hmm, oke, kita bahas. Oke, jadi dari sini yang smoothing itu dia cukup bagus, tapi lagi-lagi dia ada data yang menghilang di sini. Jadi tidak bisa menggambarkan eh, misal permukaan bawah yang di sini itu nggak bisa diinterpretasi nanti kalau pakai ini. Tapi di sini smooth, cuman kurang kontras lagi soalnya amplitude lagi. Supaya anomalinya itu berkurang di sini. Nah, sedangkan dia ya juga kurang cocok sih. Dia malah ada terjadi bias di sini. Tapi coba kita pakai pakai yang lain, pakai yang apa ya? High pass sama aja nggak di filter. Band pass sama aja gitu. Soalnya kita butuh yang ini. Tetap low pass kita mainnya. Main-mainnya tetap di low pass. 0,07. Perfect banget. Mana ya?
Jadi dia itu kalau mau agak ngefitin yang ini, nanti ini juga ikut ngefit. Mau smoothing yang ini juga ikut ke smoothing jadi bias. Jadi menurut saya yang dia CSP ini tidak cocok untuk dilakukan filtering. Yang lain 8. Jadi beda-beda. Nah, ini alasannya itu saya memilih dua tadi kan ini 5, ini 2, ya kan, DX-nya. Nah, karena itulah eh, jadi yang bisa dibilang yang 2 itu rentan terhadap bias kalau kita filtering. Yang lain 8, yang 2 DX-nya. Yang 5 kalau mau kita smoothing, kok smoothing, filtering dia itu cocok. Aduh, udah tak hapus ya. Nah, ini nih. Yang filtering itu cocok. Soalnya meternya bisa sampai jauh. Oh ya, meternya berbeda juga. Ini 400, dia sampai 80 doang. Jadi penentuan denoising pakai apa itu sangat penting. Dilihat dari parameter distance, parameter DX, juga wave numbernya tadi juga beda. Ini sampai jauh. Ya, oke. Sepertinya cukup kita membahas SP ya. Oke, cukup. Sekarang kita ke MT. MT load data dulu. Habis itu kita juga bakal parameter. Load datanya sama file path MT R ini meas dan tinggal pilih nih. Nah, ini ada yang pakai sensor 32 Hz sama pakai sensor 1024 Hz. Ini yang udah dinormalisasi, jadi kita pakainya yang ini. Normalisasi 2 kali malah. Oke, udah. Itu kita parameter. eh Sebelum parameter itu ada, oh iya maaf atas ada noise-nya, limiting data. Nah, kenapa kita melimit datanya? Karena coba dilihat aja di sini itu ada 44 juta karakter. Ini datanya banyak sekali karena bisa dibilang ya karena frekuensinya itu 1024. Per detik itu dia ambil data 1000. Makanya dia butuh banget. Jadi kita bikin datanya itu load txt dari file path empty. Oke, kita coba dulu data shape dan juga eh, data itu dia data. Nah, di sini dilihat saja ada 3 juta rows, ada 3 juta data. Untuk informasi datanya itu ada di ya, di sini. Nih, dia itu 3 juta data. Nah, dari sini dia itu 1 jam pakai 1024. Nah, maka dari itu kita mengelimit datanya di sini. Pakainya apa? Di sini max rows sama dengan
Hmm, atau ya, ya. Nah, jadi dia bakal ada 128 data aja. Buat parameter kita butuh T, butuh butuh fs, butuh bentar, butuh fs, butuh T, butuh dt. Oke, Excel-nya udah ada. 024, kita langsung aja. Artinya dia itu akan NP arrange. Soalnya kan kita ngikutin dari datanya. Misal datanya mau diubah max rows-nya tadi berapa gitu, kita juga bakal merubah dt. Dt-nya itu bebas. Nah, untuk smoothing itu sama rumusnya aja di video size ini pakai data terus to numpy gray ini data gray f times series raw di sini oh aduh, nggak usah pakai nama ini aja. Tut, si is sebenarnya kita butuh apa ya, bikin misal ini Windows, oh Windows ada apa sih? Oke, ini time, ini amplitude, data gray x and y but have shapes. Oke, x. Oke. Oh my god. Di amplitude-nya dikecil-kecil. Hmm, coba nambah aja deh. 128 kali 2, 256. 256 Windows size kita kecilin dulu coba. Oh, smoothing ya. Oke, lanjut dulu filtering. Ayo langsung aja di sini. Eh, ambil dari punya saya aja lah. Ya, cepat. Nah, itu ada notch filter saya yang gagal itu. Naiknya di 4. Oke. Oke, di sini kita nyocokinnya itu harusnya eh, band pass, low pass. Ya, low pass juga.
Soalnya MT itu kan sumber natural. Dia itu frekuensinya rendah. Kita bikinnya low pass harusnya. Hmm. Low pass nya di mana tadi ya? 4, 4 cocok kah? I don't know man. Banyak sekali data yang terbuang kalau gitu. Wow, data kali ya. Lama guys. Karena dia, oh my god, frekuensinya dia di banyaknya itu di legend tidak usah. Woi, berapa ya? 10 juga. Aduh, lama lagi. Ya Allah. Hmm, bad idea, bad idea. Sandarnya tinggi. Oh, ini aspek. Oh, semakin. Hmm, ya udahlah, karena tidak ada yang ideal juga, kita bikinnya, hmm, atau gimana ya? Kita mulai membahas saja lah. Dari smoothing, dia eh, dari data yang semua data yang spiky itu dia dapat mereduce noise yang terlihat geriginya. Sini ada gerigi, dia direduksi, gerigi, reduksi, gerigi, reduksi. Dia itu bisa mereduksi itu dan masih masih fit juga. Misalnya ada agak gerigi dengan di fit, di reduce noise-nya. Cuman amplitude-nya yang kurang lah.
cuman ya lazim soalnya smoothing. Nah, yang low pass filter tadi dia eh wah, ini juga bisa mereduksi noise yang hadir dengan amplitude yang tetap agak tinggi seperti yang di SP ini. Ini gerigi hilang, gerigi. Tapi di sini juga banyak bias. Atau misal di sini ternyata datanya gimana? Padahal ini ada satu, dua, tiga data, satu, satu, ya satu, dua, ya dua lah, dua data. Tapi dia cuma langsung di sini. Jika menggunakan di bawah 100. Nah, coba lah di 150 lah. 150. Lumayan. Wuh, atau jangan-jangan dia pembuat noise-nya. Oh enggak. Wah, ini oke. Dari yang 150 SNR-nya itu 18 desibel, di mana dia itu sangat tinggi, ya, tinggi, banyak sinyalnya, benar. Dan dia juga mereduksi noise dengan tetap mempertahankan amplitude-nya. Sini, sini. Dan di sini kalau dilihat dari perspektif agak jauh di sini bisa jadi dianggap tricky. Tricky. Oh, enggak juga sih. Wah, oke langsung kesimpulan aja lah. Oke, jadi buat MT cocoknya itu pakai yang filter. Kenapa? Karena dia seperti yang ngomongkan tadi, sedangkan smoothing itu oke coba smoothing lagi. 5, 4, 3. Oh, bagus juga ding. Oke, ini smoothing. Ini lepas. Yang lebih cocok smoothing ya. Coba dilihat ini geriginya hilang, gerigi hilang, gerigi hilang, tapi tetap sama. Ini gerigi hilang, tapi di sini amplitude agak lebih rendah. Sama di sini ada yang hilang dikit, ada hilang nih. Tapi di sini enggak. Sepertinya cocoknya ke smoothing dengan window size yang kecil. Cuman itu pakai data sampai enggak ada 25 sampai 25 second aja. 0,25 second aja. Kalau untuk banyak data kayak di SIG MT gitu kan tadi butuhnya notch filter tadi ini gagal nggak kuat lah. Oke. uh Sepertinya cukup untuk pembahasan. Oke, sekarang membahas saya. Oke. Oke, jadi setelah saya mengerjakan tugas ini atau saat mengerjakan tugas ini itu jadi lebih tahu analisis data SP dan juga data MT dengan pemahaman yang saya artikan sendiri sih. Cuman jadi lebih paham. Lalu untuk tambahan ini ada apa ya, tambahan if else. Jadi ini kayak mengingat-ingat dulu saat COMG dan juga PDG. Lebih ke COMG, PDG juga sih. Jadi nanti sepertinya saya akan lebih menerapkan banyak seperti ini. Soalnya
seperti banyak dibilang oleh dosen-dosen teknik geofisika, yang dibutuhkan perusahaan itu bukan yang pointer, tapi bisa mereduksi uang yang dikeluarkan. Atau di sini lebih tepatnya itu memori atau mm, biar pengerjaan yang lebih cepat. Nah, biar kerjanya lebih cepat, ya harus gini-gini. Jadi untuk kedepannya saya akan lebih mengedepankan mengefisiensikan codingan yang sudah diberikan. Misal ini ada FFT, sepertinya bisa diefisiensikan. Oh enggak juga sih, enggak tahu deh. Oke, jadi salah satunya itu, ini cuman saya setelah melihat ini ya, band pass, low pass, high pass, banyak gitu. Mending gini, nah habis gini outputnya bisa, misal outputnya disimpan di file pad gitu, output simpan file pad gitu. Habis itu atau kayak saya ini buat membahas di open new tab gitu, langsung di save juga bisa, daripada kayak gini. Cuman untuk perbandingan ya banyak banyak sih. Yes, gitulah. Overall tugasnya menyenangkan dan saya menghabiskan banyak waktu mengasah kapak ibaratnya sebelum 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 memotong pohonnya. Oke, sekiranya cukup dari saya. Oh, mau 1 jam. Sekali lagi saya Kamal dari Teknik Geofisika AD3GA. Izin undur diri. Semoga bermanfaat.